Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bidan Husna. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena di channel ini banyak tips tentang ibu dan anak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang peralatan dan obat yang penting saat punya bayi ya. Jadi buat calon ibu atau yang sedang mempersiapkan jadi istri, jadi ibu, atau lagi hamil sekarang gitu ya, atau yang mempersiapkan anak berikutnya, kira-kira apa saja sih gitu ya peralatan dan obat yang penting untuk kita siapkan dan kita miliki saat akan punya bayi, atau saat sudah punya bayi sekarang mungkin kira-kira apa ya gitu yang belum ada di rumah kita, dan itu penting ya. Nah, masuk ke videonya nih. Yang pertama itu ada peralatan kesehatan dasar nih teman-teman. Yang pertama itu ada termometer. Termometer ini hal mendasar yang penting banget dimiliki oleh ibu-ibu di rumah. Karena apa? Karena termometer ini sebagai acuan suhu anak gitu ya, ketika kok hangat, jadi kita nggak cuman pegang aja, tapi memang ada buktinya ketika di termometer, oh iya suhunya normal apa enggak. Kalau di atas 37,5 berarti memang si kecil ini demam gitu ya. Kemudian ada pengukur berat badan, ini juga penting. Jika dirasa memang mampu untuk membeli, usahakan ada di rumah untuk mengecek setiap bulan. Kemudian ada pengukur tinggi badan. Nah, ini mah murah meriah ya, di toko itu ada pengukur tinggi badan untuk mengecek tinggi anak kita gitu ya, berapa, seperti itu untuk menentukan gitu ya. Nah, kemudian ada peralatan perawatan kulit. Yang pertama ada sabun mandi, kemudian shampoo bayi gitu ya. Ini penting karena untuk perawatan kulitnya agar si dede tetap bersih, wangi gitu ya, dan bakteri-bakteri itu menjauh. Kemudian ada baby oil. Baby oil ini bisa Bunda gunakan untuk membersihkan di daun telinga, kemudian di pusat gitu ya, ketika sudah puput dan kemudian terlihat seperti kotor gitu, itu bisa dibersihkan menggunakan baby oil. Atau seperti ada kerak-kerak di kepala, itu bisa didiamkan dulu kemudian dibersihkan gitu, agar si keraknya itu bisa ikut bersih, terangkat gitu ya. Kemudian ada krim atau produk untuk mencegah ruam popok, bisa ada yang krim gitu ya, ada juga yang minyak, itu untuk mencegah ruam popok. Jadi silahkan mencari rekomendasi untuk ini. Kemudian ada kotak P3K nih, peralatan dan obat kesehatan darurat. Nah, Bunda ini di rumah coba disediakan kotak P3K bayi. Tadi isinya apa ya gitu? Isinya ada termometer. Nah, kemudian kasa steril. Untuk apa kasa steril? Nah, kalau terjadi misalkan luka, itu ada kasa steril itu lebih baik. Kemudian untuk mengompres lukanya dan sebagainya, ada betadine untuk luka-luka dasar gitu, untuk luka lecet dan sebagainya. Kemudian ada plester luka, sehingga ketika ada kotak P3K bayi ini, minimal ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, berdarah sedikit gitu, kita bisa obati dengan sendiri gitu ya. Kita ambil dari kotak P3K itu ya Bunda ya, seperti itu. Kemudian selain kotak P3K bayi, nah ini obat kesehatan daruratnya nih. Yang pertama ini penting sekali, obat demam. Mungkin Bunda bingung, ketika anak demam itu kan biasanya panik, apalagi mungkin ibu baru. Seperti apa nih penanganannya? Nah, ini harus selalu tersedia, yaitu obat paracetamol. Nah, cara mengetahui dia demam atau tidak, tadi harus memiliki termometer, nanti dikasih paracetamol. Atau habis imunisasi kan itu harus selalu sedia paracetamol. Dan Prorisub. Nah, Prorisub ini kita sedia ketika panas demam dedenya itu tinggi. Nah, jadi bisa masuk lewat anus ya Bunda ya. Jadi obat demamnya itu dimasukkan lewat anus. Ini penting banget. Kemudian ada obat diare, sedia oralit dan juga zinc. Ini pertolongan pertama saat anak diare, karena kalau diare itu sangat berbahaya karena anak itu bisa kehilangan
cairannya dengan cepat gitu ya. Nah, kemudian ini nih, selalu dampingi tumbuh kembang si kecil. Nah, pentingnya alat-alat tadi itu untuk sebagai membantu kita dalam mengontrol tumbuh kembang si kecil. Jadi seperti tinggi badan dan berat badan, timbangan badan dan pengukur tinggi badan itu kita bisa mengukur apakah si dedenya sesuai dengan grafik. Ya, namanya kita itu bunda berikhtiar ya, berikhtiar berusaha untuk memberikan yang terbaik. Urusan nanti mungkin ada harus penanganan lebih lanjut dan sebagainya kita jalani sesuai dengan masa-masanya gitu ya. Kemudian ketika bayinya ada sesuatu yang perlu ditangani, luka sedikit atau ketika dedenya agak demam habis imunisasi, kita selalu sedia obatnya gitu, alatnya di rumah ya. Jadi kita nggak terlalu panik, nggak terlalu stres gitu. Minimal kita mempunyai ilmu untuk menanganinya gitu ya. Nah, mungkin videonya sekian, tapi semoga dengan video yang singkat itu bisa lebih membuat kita lebih waspada, lebih siap sebagai orang tua gitu ya, sebagai ibu yang memiliki bayi. Kita bisa lebih tenang gitu dan lebih waspada dalam mendampingi, dalam menemani tumbuh kembang si kecil, dan kita bisa mendampinginya dengan bahagia tentunya ya. Yang paling penting adalah bunda juga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebahagiaan gitu ya. Semoga ibu-ibu dan calon ibu di sini sehat selalu dan diberkahi oleh Allah gitu ya. Mari kita dampingi tumbuh kembang si kecil. Jangan lupa subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.